Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan budaya Islam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam, di Jawa telah berkembang agama Hindu dan Buddha, dengan peninggalannya berupa candi dan pura. Selain itu, ada penyembahan terhadap roh nenek moyang, dan kepercayaan terhadap benda-benda. Masjid Menara Kudus menjadi bukti bagaimana sebuah perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu telah menghasilkan sebuah bangunan yang tergolong unik dan bergaya arsitektur tinggi. Sebuah bangunan masjid, namun dengan menara dalam bentuk candi dan berbagai ornamen lainnya yang bergaya Hindu. Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Menurut sejarah, Masjid Kudus dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah. Hal ini terlihat dari batu tulis yang terletak di pengimaman masjid, yang bertuliskan dan berbentuk bahasa Arab, yang sukar dibaca karena telah banyak huruf-huruf yang rusak. Batu itu berperisai, dan ukuran perisai tersebut adalah dengan panjang 46 cm, lebar 30 cm. Konon kabarnya, batu tersebut berasal dari Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Dari kata Baitul Maqdis muncul nama Kudus yang artinya suci, sehingga masjid tersebut dinamakan Masjid Kudus dan kotanya dinamakan dengan Kota Kudus. Masjid Menara Kudus terdiri dari 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. Jendelanya semua ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Namun, masjid ini tidak sesuai aslinya, lebih besar dari semula karena pada tahun 1918-an telah direnovasi. Di dalamnya terdapat kolam masjid. Kolam yang berbentuk padasan merupakan peninggalan zaman purba dan dijadikan sebagai tempat wudhu. Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah kolam tersebut peninggalan zaman Hindu atau sengaja dibuat oleh Sunan Kudus untuk mengadopsi budaya Hindu. Di serambi depan masjid terdapat sebuah pintu gapura yang biasa disebut oleh penduduk sebagai lawang kembar. Konon kabarnya, gapura tersebut berasal dari bekas kerajaan Majapahit dulu. Gapura tersebut dipakai sebagai pintu spion. Tampak dari depan, sekilas memang Masjid Menara Kudus ini kelihatan kecil, namun setelah masuk ke dalam luas sekali. Selain masjid, ternyata di belakang masjid adalah kompleks makam Kanjeng Sunan Kudus dan para keluarganya. Pintu masuk makam terletak di sebelah kanan masjid. Kemudian setelah melalui jalan kecil, kita akan melalui pintu kedua memasuki kompleks yang di dalamnya ada pondokan-pondokan. Kompleks-kompleks makam tersebut terbagi-bagi dalam beberapa blok. Tiap blok merupakan bagian tersendiri dari hubungannya terhadap Kanjeng Sunan. Ada blok para putra dan putri Kanjeng Sunan, ada blok para panglima perang, dan blok paling besar adalah makam Kanjeng Sunan sendiri. Uniknya, semua pintu penghubung antara blok berbentuk gapura candi-candi. Tembok-tembok yang mengintarinya pun dari bata merah yang disusun berjenjang. Ada yang menjorok ke dalam dan keluar seperti layaknya bangunan candi. Panorama yang nampak adalah kompleks pemakaman Islam namun bercorak Hindu. Itulah sejarah Masjid Menara Kudus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.